I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Namikulah Delia Nugraini. Nami Abdi Cikiragini Firdaus. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perhotelan. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai poin nomor 11 SDGs tentang kota dan komunitas berkelanjutan dan kepunahan bahasa daerah. I got so much motherfucking design on right now. UN Habitat mendefinisikan kota berkelanjutan adalah kota yang dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan fisiknya dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Artinya dalam pembangunan kota tersebut memiliki pasokan sumber daya alam yang terus-menerus dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, serta kelestariannya. Pesatnya pertumbuhan kota akibat meningkatnya populasi dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan ledakan di kota-kota besar, terutama di negara berkembang, dan pemukiman kumuh menjadi ciri kehidupan perkotaan yang lebih signifikan. Target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11, 1. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan mudah dijangkau bagi semua orang. 2. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang layak, aman, dan terjangkau. 3. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan di setiap negara. 4. Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. 5. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif. 6. Menghilangkan kebijakan dan praktik diskriminatif. 7. Mengadopsi kebijakan fiskal. 8. Memfasilitasi mobilitas yang aman dan bertanggung jawab. Dalam Ethnologue Language of the World 2005 dikemukakan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa, 737 bahasa diantaranya merupakan bahasa yang masih hidup atau masih digunakan oleh penuturnya. Sementara itu, terdapat 2 bahasa yang berperan sebagai bahasa kedua tanpa penutur bahasa ibu, mother tongue. Sedangkan 3 bahasa lainnya telah punah. Beberapa di antara bahasa-bahasa yang masih hidup tadi diperkirakan berada di ambang kepunahan. Ada yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah penuturnya karena penutur asli tinggal beberapa orang saja, tetapi ada pula bahasa-bahasa yang terdesak oleh pengaruh bahasa-bahasa daerah lain yang lebih dominan. Tak bisa dilupakan pula akan halnya pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama dalam berbagai ranah resmi, seperti pemerintahan dan pendidikan yang seringkali menyebabkan frekuensi pemakaian bahasa daerah semakin berkurang. Selain itu, kondisi masyarakat Indonesia yang multietnik dengan bahasa dan kebudayaan masing-masing sudah tentu membuka peluang terjadinya kontak melalui komunikasi dan interaksi antar etnik yang berbeda bahasa dan kebudayaan tersebut. Kondisi masyarakat yang multietnik dan diikuti oleh kontak antar etnik termasuk kontak bahasa dapat menyebabkan terjadinya berbagai fenomena kebahasaan seperti bilingualisme yang sering terjadi pada kelompok-kelompok bahasa minoritas. Kontak bahasa tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya pergeseran bahasa, perubahan secara tetap dalam pilihan bahasa seseorang untuk keperluan sehari-hari, terutama sebagai akibat migrasi, atau terjadinya perubahan bahasa, yakni perubahan dalam bahasa sepanjang suatu periode.